perkenalkan nama saya Marta Wulandari dengan NIM B3240018. Di sini saya akan menjelaskan materi teori konsumsi dan investasi. Yang pertama, perilaku konsumsi dan investasi bertujuan untuk memahami mengapa rumah tangga memilih tingkat konsumsi tertentu dan mengapa perusahaan melakukan investasi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Yang kedua ada model konsumsi. Model konsumsi ada model Fisher yang menjelaskan bagaimana konsumen memutuskan berapa banyak konsumsi saat ini yang biasa disebut dengan periode 1 dan berapa banyak konsumsi di masa depan atau periode 2. Komponen utamanya yaitu ada pendapatan saat ini dan masa depan. Yang mempengaruhi suku bunga yang akan mempengaruhi kepada rumah tangga akan pilihan menabung atau meminjam, karena rumah tangga itu berpikir kalau suku bunga tinggi mereka akan berinvestasi karena akan mendapat pendapatan yang lebih dari suku bunga yang tinggi tersebut, dan rumah tangga juga akan memilih untuk tidak meminjam karena mereka berpikir jika suku bunga tinggi, kalau mereka meminjam uang berarti harus membayar suku bunga yang tinggi, jadi mereka akan miskin. Selanjutnya ada hipotesis siklus hidup yang diperkenalkan oleh Franco Modigliani. Dia berpikir konsumsi relatif stabil meskipun pendapatan berubah sepanjang hidup. Artinya jika saat muda pendapatan sedikit itu dia akan berutang. Nah, saat masa produktif dia akan menabung, dan pensiun atau masa tua dia akan menikmati tabungan yang telah dikumpulkan di saat masa produktif. Dan selanjutnya ada the permanent income hypothesis. Artinya konsumsi ditentukan pendapatan permanen. Artinya pendapatan sementara hanya sedikit mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya ada model investasi. Perusahaan berinvestasi ketika ekspektasi terhadap profitnya itu lebih tinggi dari biaya modal. Nah, dari teori Tobin itu ada Q adalah nilai pasar atau biaya pengganti modal. Jika Q lebih dari 1, artinya investasi naik, dan sebaliknya jika Q kurang dari 1, investasi menurun. Yang artinya investasi tersebut bergantung pada perubahan output. Ketika permintaan atau output meningkat, perusahaan perlu lebih banyak modal yang mengakibatkan investasi naik. Sebaliknya, jika permintaan atau outputnya turun, investasi juga akan ikut menurun. Selanjutnya ada perilaku konsumsi dan investasi. Adanya kendala likuiditas, banyak rumah tangga tidak bisa meminjam bebas. Artinya konsumsi tergantung pada pendapatan saat ini, dan adanya ketidakpastian. Jadi konsumen atau perusahaan menahan konsumsi atau investasi karena untuk mengurangi risiko pengangguran, yang artinya mereka meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga, atau orang akan menyimpan uang lebih banyak untuk menghadapi kemungkinan pendapatan nol saat menganggur. Contohnya menunda membeli barang mewah seperti motor, handphone, yaitu karena untuk berjaga-jaga ada risiko pengangguran. Dan adanya ketidakpastian kebijakan pemerintah yang bisa saja muncul ketika pajak naik, suku bunga berubah yang berdampak pada konsumen. Misalnya pajak naik sehingga pendapatan bersih mereka akan turun, dan harga BBM tiba-tiba naik mendadak. Dampaknya pada perusahaan itu ketika pajak naik, biaya produksi akan berubah dan mereka pasti akan menunda pembelian mesin untuk produksi. Berikut presentasi dari saya. Bila ada salah dalam penjelasan materi atau materi kurang lengkap, mohon maaf. Terima kasih.